pada kultum pagi hari ini, tema yang ingin saya sampaikan cukup sensitif, yaitu tentang menghadapi isu pemilihan presiden dan pileg yang insya Allah akan kita laksanakan tanggal 14 Februari nanti. Barangkali nanti ada beberapa hal yang berbeda, barangkali apa yang saya sampaikan dengan pandangan Bapak sekalian, ya saya mohon maaf, kita tetap sama-sama bertoleransi, barangkali kalau ada perbedaan. Tetapi apapun sikap yang akan saya sampaikan, insya Allah saya siap untuk mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, saya tidak akan menggiring bapak-bapak untuk memilih salah satu paslon, tidak. Saya berusaha agar masjid ini, siapapun yang dipilih, capres atau caleg atau siapapun yang nanti akan dipilih, dapat beribadah dengan nyaman di masjid ini. Jadi bapak-bapak jangan khawatir nanti saya akan mengarahkan ke si A, si B, enggak. Saya akan membawakan politik di masjid itu siasatul mulia, high politik, bukan siasatus sufla, bukan low politik, bukan politik praktis, tetapi high politik, sebisa mungkin yang saya sampaikan. Jamaah sekalian, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang hendaknya bapak-bapak baca. Kalau perlu baca juga terjemahannya, kalau memang barangkali tidak bisa memahami bahasa Arabnya, yaitu Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 51. Ini ayat yang dulu sempat membuat hangat kondisi politik di tanah air, karena ada tokoh yang mungkin offset menyampaikan jangan kalian mau dibohongi memakai surat Al-Maidah ayat 51. Bagaimana bunyinya? Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Ba'duhum auliya'u ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Shadaqallahul azim. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. La di sini lanya la nahi, jangan, bukan la nafi. Dalam bahasa Arab lanya ada dua, Pak, la nahi dan la nafi. Yang satu artinya tidak, yang satu artinya jangan. Kalau la ilaha illallah itu diterjemahkan dengan tidak ada Tuhan. La nafi. Ini jangan. La tattakhidul yahuda wan nasara. Jangan kalian jadikan al-yahud, orang-orang Yahudi, wan nasara apa? Aulia. Jangan engkau jadikan orang Yahudi dan Nasrani itu aulia. Ba'duhum auliya'u ba'd. Sebagian dari mereka itu aulia bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum, barang siapa yang menjadikan mereka itu menjadi pemimpin, menjadi wali tadi, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia termasuk bagi dari mereka. Innallaha, saknya Allah, sesungguhnya Allah, la yahdil qaumadz dzalimin, moal masihan hidayah ke kaum anu zalim. Nah, nanti bapak-bapak bisa dibaca lagi jemaah sekalian. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan jemaah sekalian. Yang pertama, saya sendiri sejujurnya sebelum ada kasus rame-rame dulu di Jakarta tentang Al-Maidah 51 ini, saya mungkin kita juga baca, tetapi tidak pernah memperhatikan terjemahannya. Nah, karena adanya demo yang ramai, apa sih ini Al-Maidah 51? Kita yang memiliki kitab suci saja barangkali terlewat, tidak memperhatikan isinya.
Nah, jemaah sekalian, kita coba kupas sedikit secara ringan saja, jemaah sekalian. Yang pertama, ada kata la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Ini salah satu titik krusialnya. Kalau Bapak-bapak baca terjemahan Al-Qur'an terjemahan itu, mohon maaf, menurut saya kurang tepat. Wah, ini kayaknya kayak ulama aja mengkritik terjemahan. Karena apa? Di sana disebutkan jangan kamu jadikan. Nah, menurut saya Pak, yang tepat itu jangan kalian jadikan. Karena la tattakhidhu itu apa ya? Domir kata ganti yang tersimpan di dalam itu jamak kalian. Kalau kamu itu kesannya cuma satu orang saja. Nah, itu catatan saya Pak. Harusnya jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasrani itu aulia, itu Pak. Bapak nanti cek kalau terjemahnya pakai kata kalian, ya berarti sudah bagus. Tapi kalau masih kamu, menurut saya kurang tepat sedikit. Jangan kalian jadikan al-Yahud dan Nasara aulia. Apa itu aulia? Bapak-bapak nanti kalau baca terjemahan versi Kemenak, Pak, terjemahannya ternyata macam-macam. Ada Al-Quran yang menerjemahkan aulia itu pemimpin. Jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasrani pemimpin. Nah, jelas. Ada yang terjemahannya jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasrani itu teman. Menerjemahkan kata aulia ini ternyata ulama bisa berbeda pendapat. Mana yang benar? Kalau saya bukan ulama, ya jawab saya wallahu a'lam, mana yang benar. Intinya jemaah sekalian, kalaupun kita itu dilarang oleh Allah untuk menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman atau kekasih, apalagi menjadikan mereka sebagai pemimpin. Nah, kalau kita melawan, Allah sudah menyuruh kita untuk jangan menjadikan orang Yahudi Nasrani sebagai pemimpin, kok ternyata kita masih melawan misalnya, mohon maaf, berarti Bapak Ibu ya melanggar ayat ini. Nah, nanti kalau Bapak nggak percaya silakan baca sendiri. Coba sekalian, aulia, salah satu titik kuncinya. Aulia itu Pak, dalam bahasa Arab itu jamak taksir dari wali. Wali jamaknya aulia. Nabi jamaknya anbiya. Wali jamaknya aulia. Wali, jemaah sekalian, secara bahasa Indonesia bisa dimaknai banyak terjemahan. Contohnya wali kota. Nah, wali kota itu kalau kita, aulia itu bukan pemimpin, tapi kekasih, teman dekat. Kalau wali kota apa maknanya? Teman kota, enggak bakal, bukan. Nah, lebih tepat ya pemimpin. Pemimpin kota Madya. Atau pelindung. Nah itu. Tapi ada juga makna wali yang bermakna kekasih, teman dekat. Contohnya apa? Wali Allah, waliullah. Artinya ya teman atau kekasihnya Allah, teman dekatnya Allah. Nah, kita berusaha menjadi seorang yang dekat dengan Allah. Kalau kita diangkat oleh Allah sebagai wali, ya, waliullah, bukan pemimpin Allah, bukan tentu, tetapi kekasih Allah, tuh Pak. Jadi satu kata itu dalam bahasa Arab bisa terjadi beberapa arti. Kemudian jemaah sekalian, kita coba, saya saya baca beberapa kitab tafsir. Tadi malam saya membuka 3 kitab tafsir yang paling gampang saja. Yang pertama, kitab tafsir namanya Sofwatut Tafasir. Itu kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Nah, Syekh Muhammad Ali As-Sobuni ini, barangkali bapak-bapak ada yang belum tahu, beliau ini pengajar di Mekah sana, di Saudi Arabia, di Universitas Ummul Qura kalau tidak salah. Nah, beliau itu pahamnya Asy'ariyah sama dengan NU, tapi bisa mengajar di Mekah, ternyata kok ada. Itu ulama kontemporer. Beliau mentafsiri ayat 51 Quran surah Al-Maidah ini begini bunyinya, saya baca. Naha ta'ala al-mu'minina an muwalatil yahudi ban nasara yansurunahum wa yastansirunahum, istansara yastansirunahum bihim ba'duhum awliya'u ba'd, ay hum
yadun wahidatun 'alal muslimina littihadihim fil kufri wad dolal. Terjemahnya lumayan apa ya Pak, lumayan tegas ya penafsirannya. Begini artinya, barangkali Bapak-bapak ada yang tidak begitu paham bahasa Arab. Naha, melarang siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melarang al-mu'minina, orang-orang mukmin, an muwalatil Yahudi dan Nasara. Muwalat kepada Yahudi dan Nasrani. Saya tuh mencoba mencari penafsiran terjemahan apa mualat ini. Nah, mualat itu Pak, kata yang tepat itu menurut saya loyalitas. Allah melarang orang mukmin untuk bersikap loyal kepada Yahudi dan Nasrani. Yansurunahum, bahkan membantu mereka saja dilarang. Yastansirunahu, juga tidak boleh kita minta pertolongan kepada mereka. Ba'duhum auliya'u ba'd, karena sebagian dari mereka itu ya menjadi berloyal kepada sebagian yang lain. Aihum, yaitu mereka itu orang Yahudi dan Nasrani itu yadun wahidatun, seperti satu tangan, alal muslimina, dalam mengalahkan, kalau pakai Allah itu tentunya mengalahkan dosa gitu Pak. Alal muslimina, mereka itu Yahudi Nasrani itu seperti satu tangan mengalahkan orang-orang muslim littihadihim, karena sebab kesatuan mereka fil kufri, dalam kekufuran, wadolal, dan kesesatan. Nah, nanti Bapak bisa baca sendiri Sofwatut Tafasir Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Yang kedua, Bapak sekalian, tafsir Al-Qur'anil Azim, tafsirul Qur'anil Azim ini karangan Syekh Lil Hafidh Ibni Katsir, karangan ulama yang sangat terkenal yaitu Imam Ibnu Katsir. Bagaimana bunyinya? Yanha ta'ala, kalau tadi pakai fi'il madhi, ini pakai fi'il mudhari. Tadi naha, sekarang yanha. Sama artinya. Kalau tadi itu bentuk past tense, bentuk yang lampau, kalau yanha itu bentuk present continuous, apa namanya Pak? Sekarang dan yang akan datang, and future. Yanha ta'ala, Allah melarang ibadahu, kepada hambanya al-mu'minina, orang-orang yang mukmin, an muwalatil Yahudi dan Nasara, untuk bersikap loyalitas kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Alladzinahum, mereka itu a'daul Islam wa ahli, karena Yahudi dan Nasrani itu a'daul Islam, musuh orang Islam, wa ahli, dan musuh-musuh penganut agama Islam. Wah, gitu Pak. Nah, Bapak baca saja, nanti dikira saya mengada-ada nanti. Cuman memang pakai bahasa Arab Pak, bahasa Arab. Arabnya juga Arab gundul. Nah, kurang lebih penafsirannya seperti itu. Masih kurang satu lagi. Saya membaca kitab Maroh Labid. Maroh Labid itu apa ya Pak artinya? Saya agak kesulitan itu mencari itu. Tempat nyaman Labid itu. Karangan Syekh Nawawi. Nah, Syekh Nawawi itu ulama dari Indonesia yang menjadi mufti atau orang yang berfatwa di Hijaz, di Mekah sana. Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, karena berasal dari Banten. Konon katanya Pak, Syekh Nawawi ini kakek moyangnya Bapak Ma'ruf Amin. Konon katanya, ya perlu tes DNA barangkali untuk memastikannya. Begini bunyi penafsirannya untuk ayat 51 ini. La ta'tamidu 'alal istinsari bihim wa la tu'ashiruhum mu'asyaratal ahbab. Jangan kalian berpegang kepada permintaan pertolongan mereka, dan jangan kalian bergaul kepada mereka dengan pergaulan yang penuh cinta. Wah, gitu Pak. Itu larangan untuk kita bermualat terhadap orang Yahudi dan Nasrani. Itu Pak, itu bunyi. Saya hanya membacakan saja Bapak-bapak sekalian tentang penafsiran ayat 51 surat Al-Maidah. Bapak-bapak sekalian, sejatinya Pak, saya sudah membaca kurang lebih sekitar 10 kitab tafsir. Saya di rumah itu, walaupun saya bukan ustadz, bukan ulama Pak. Kalau ustadz itu paling dari pesantren, saya bukan dari pesantren. Saya punya sekitar 10 kitab tafsir berbahasa Arab Al-Quran Pak. Hampir seluruhnya itu
menafsiri ayat 51 ini dengan jangan engkau mualat kepada Yahudi dan Nasrani. Mualat itu artinya loyalitas. Memang tidak ada penterjemahan yang sore. Jangan engkau jadikan mereka pemimpin. Setahu saya Pak, saya belum menemukan. Nah, itu Pak, itu prinsipnya jemaah sekalian. Tetapi kita tidak boleh loyal kepada mereka. Itu yang saya temui. Nah, jemaah sekalian, berkenaan dengan isu pilpres tadi jemaah sekalian. Nah, saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal jemaah sekalian. Ini mungkin agak sekali lagi ini agak sensitif, barangkali nanti berbeda dengan bapak-bapak sekalian. Ya, saya mohon maaf. Yang pertama jemaah sekalian, hendaknya memilih pemimpin mau ketua RT, ketua RW, bupati, wali kota, gubernur, bahkan menantu, yang pertama kita tentukan agamanya. Pilih bapak-bapak pemimpin yang paling bagus agamanya menurut bapak-bapak sendiri. Nah, kita mencari informasi, kalau zaman sekarang sudah zaman transparansi, zaman keterbukaan, bapak-bapak bisa mengecek bagaimana track record masing-masing calon pemimpin. Karena di sini ternyata dilarang untuk menjadikan Yahudi dan Nasrani aulia. Ya, salah satu terjemahan dari aulia itu ya pemimpin. Kekasih juga nggak boleh. Bapak-bapak nanti mencari menantu, saya mah nggak penting masalah agama lah. Yang penting mobilnya BMW atau Mercy. Ya silakan saja. Tetapi nanti bapak rugi. Rugi di akhirat, rugi di dunia. Karena apa? Kalau sampai agama menantu kita itu berbeda bapak sekalian, minimal bapak-bapak tidak bisa menjadi walinya. Wali nikah nggak bisa. Karena agamanya beda. Yang kedua, hukum waris terputus, nggak bisa. Kalau beda agama itu hukum waris terputus. Nah, itu sudah dijelaskan beberapa waktu yang lalu. Yang pertama masalah agama. Itu bagi saya Pak, harga mati. Harga mati. Bapak-bapak mencari menantu, mencari siapapun pemimpin, ya kita harus mencari agama yang paling bagus. Kemudian, jamaah sekalian, ada kaidah yang kedua. Ini kaidah usuliyah. Yaitu bagaimana? Tahqiqu akbaril maslahatain. Tahqiqu akbaril maslahatain. Kaidah yang kedua yaitu mencari pemimpin yang bisa mewujudkan kemaslahatan yang paling besar. Nah, itu Pak. Kalau yang pertama tadi agamanya semua Islam. Oke, yang kedua mencari pemimpin yang bisa memberikan maslahat kemanfaatan yang paling besar. Jangan mencari pemimpin yang memberikan maslahat tidak ada maslahatnya, tidak ada manfaatnya. Jangan. Kita berusaha mencari pemimpin yang dapat mewujudkan kemaslahatan. Dari mana? Ya minimal dari janji-janji politiknya apa. Nah, janji ini jamaah sekalian, pemimpin nanti kalau tidak bisa mewujudkan janjinya, di akhirat nanti masing-masing pemimpin akan ditagih oleh Allah. Karena apa? Al-wa'du dainun, janji itu hutang. Nah, Bapak-bapak hendaknya jangan mudah mengobral janji kepada siapapun. Karena nanti janji akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah. Kemudian kaidah yang ketiga jemaah sekalian, yang pertama tadi mencari pemimpin yang paling besar maslahatnya, bahasa Arabnya tahqiqu akbaril maslahatain. Yang ketiga mencari pemimpin yang ahwanus syarain atau irtikabu akhafid dororoin, yang paling ringan potensi bahayanya, yang paling ringan potensi mudorotnya. Nah, Bapak, kita harus bisa mencari pemimpin yang paling ringan potensi kemudorotannya, bahayanya. Bagi siapa? Bagi diri kita, bagi agama kita, bagi tanah air kita. Kita berusaha mencari pemimpin yang paling ringan. Nah, saya tidak akan mengiring bapak-bapak untuk mencoblos salah satu paslon, tidak. Itu ijtihad dari bapak-bapak sendiri. Silakan diputuskan. Kemudian jemaah sekalian, yang keempat jemaah sekalian, yang terakhir, setiap kita dengan pilihan kita nanti
semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bapak-bapak, nyoblos pemimpin, nyoblos pemilu, caleg, pileg, pilkadal, apalagi Pak? Pilkot, pilgub, pilpres, itu paling cuman berapa detik atau berapa menit saja. Tetapi nanti di akhirat insya Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Mana dalilnya? Masa pemimpin aja dimintai pertanggungjawaban? Jamaah sekalian, Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kalau kita berbuat kebaikan sedikit pun cuman sebiji sawi, terjemahan dzarrah itu kalau zaman dulu sebiji sawi, hanya setitik hitam saja, itu nanti kita akan bertemu dengan amal kita. Demikian juga sebaliknya, kalau kita berbuat kejahatan walaupun cuma sebiji sawi, juga nanti kita akan bertemu di akhirat. Karena itu mari kita pikirkan, kita hati-hati bahwa setiap pilihan yang kita tentukan itu ada konsekuensi. Kalau dalam agama Islam itu nanti ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Nah, jangan sampai nanti kita memilih salah, memilih pemimpin membawa mudarat, dari awal sudah diingatkan oleh ketua DKM misalnya ini, wah tetap ngeyel saja. Nah, nanti dipilih, nanti di akhirat kita semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bahkan saya pun sebagai ketua DKM juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Teman sekalian, kita bertambah tua, bertambah bijaksana, kita memilih pemimpin bukan karena dia asalnya sekampung dengan saya pilih. Nah, itu pertimbangan yang terlalu remeh-temeh. Kita harus berpikir secara lebih luas, karena ini akan menentukan 5 tahun ke depan. Bapak-bapak dikasih uang untuk memilih satu orang pemimpin, hati-hati. Jangan sampai itu nanti menjadi riswah. Riswah itu bahasa Indonesianya rasuah, suap. Rasulullah bersabda, ar-rasi wal murtasi finnar, au kama qala. Orang yang menyuap dan orang yang memberikan, yang menerima suap dan yang menerima suap, memberi dan yang menerima, itu finnar, masuk neraka dua-duanya. Tuh Pak, salah satu hebatnya Islam itu mengatur. Islam sejak 1400 tahun yang lalu sudah menutup potensi adanya korupsi, suap menyuap, dua-duanya masuk neraka. Hati-hati jemaah sekalian. Nah, kata orang, ada juga yang berpendapat nanti kalau ada serangan fajar dikasih uang, terima saja, walaupun belum tentu kita coblos orangnya misalnya, ya silakan saja. Tapi sebaiknya kita harus berpikir ulang. Karena apa? Setiap buapan, setiap setiap suap yang kita makan itu juga kalau sampai dari harta yang subhat atau haram menjadi darah daging yang haram, lebih tepatnya, lebih layaknya masuk neraka. Tuh Pak, hati-hati. Nah, kita berusaha, yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, berusaha kita mencari dari yang halal saja, jangan mencari yang haram. Subhat saja jangan, apalagi yang haram. Jangan karena kita itu dikasih sama calon ini, calon itu, capres ini, capres itu uang, sehingga saya pilih. Hati-hati jemaah sekalian. Jangan sampai kita menggadekan karena uang 50.000, 100.000, tapi nanti kita akan menyesal selama 5 tahun ke depan. Mari kita pilih dengan bijaksana. Nah, itu tadi beberapa kaidah yang perlu kita resapi. Al-Quran sudah membimbing kita bagaimana memilih seorang pemimpin. Demikian teman sekalian, kultum pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua, dan mudah-mudahan nanti kita diberikan pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh, pemimpin yang dapat membawa negara kita kepada negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى